Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak serta hadirin jamaah Masjid Al-Rahim yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian atau pengajian atau kultum sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita agar kita senantiasa di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Kita rutin membaca pada setiap salat ihdinas siratal mustaqim. Kita hayati pada saat salat, benar-benar kita pahami artinya. Jadi tidak sekedar rutinitas bacaan, namun di dalam surat Al-Fatihah itu terkandung sangat dalam sekali pemahaman tentang tauhid, tentang hari akhir, pembalasan, juga tentang pernyataan kita bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, dan juga hanya kepada Allah kita mohon pertolongan, juga kita mohon petunjuknya. Jadi jangan lupa ketika kita sholat, ketika sedang membaca Al-Fatihah, benar-benar kita resapi agar kita juga lebih khusyuk di dalam sholatnya. Dari awal surah Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Artinya berarti kita mengakui hanya kepada Allah itu segala pujian. Ketika kita diberi sesuatu oleh seseorang misalnya, memang kita ucapkan terima kasih, namun mungkin sebaiknya kita ucapkan dulu Alhamdulillah, karena pemberian yang datang kepada kita itu kalau bukan Allah yang menggerakkan, tidak sampai. Siapa? Ibu-ibu, bapak yang menggerakkan orang memberi kita sesuatu. Seperti pada sore hari ini Allah menggerakkan hambanya untuk memberikan takjil. Tidak mungkin dia bisa memberikan kalau Allah tidak menggerakkan. Maka ucapan yang pertama kita ucapkan adalah Alhamdulillah. Bahkan ketika kita mengalami sesuatu yang sifatnya tidak mengenakan, mungkin menyakitkan,
Pernah Bapak Ibu merasa sakit? Pasti pernah ya. Apakah luka ya, fisik ataukah juga sakit yang lain, yaitu disakiti. Maka sebenarnya ucapan alhamdulillah juga kita ucapkan, atau kita juga mengucapkan alhamdulillah, cuma mungkin ditambahi kata ilham. Alhamdulillah ala kulli hal, maksud saya alhamdulillahi ala kulli hal. Jadi segala puji bagi Allah atas segala hal. Apapun yang kita terima, kalau itu kenikmatan ya alhamdulillah, itu adalah nikmat dari Allah. Mungkin ditambah terima kasih pada yang memberi. Ketika memang kurang nikmat kita rasakan, bahkan mungkin menyakitkan, kita juga bisa mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Atau mungkin kita melihat ya, sesuatu yang tidak mengenakan, atau mungkin anak kita tidak diterima di perguruan tinggi yang diharapkan, tetap kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Itu aja di dalam hadis. Jadi sebab kalau kita menggerutu, maka jatuhnya kita tidak bersyukur. Semua Allah yang mengatur. Ketika kita sudah berusaha, misalnya ingin mendaftarkan anak kita di sekolah yang bagus, lalu tidak diterima, maka insya Allah akan ada jalan lain. Seperti dulu saya daftar ya seperti biasanya kan, mendaftar di perguruan tinggi negeri, saya UGM, dulu namanya IKIP, mungkin tidak masuk, ya sudah, kita cari swasta. Atau di swasta juga kembali kepada diri kita. Kalau diri kita berusaha berprestasi, insya Allah akan ada sesuatu yang kita dapatkan. Man jadda, apa lanjutannya Ibu? Man jadda wa ketan, itu wa tembe, itu kan jadda. Man jadda wa jadda, ya. Siapa yang sungguh-sungguh akan dapat. Mungkin bisa menjadi renungan juga. Saya ketika itu tidak masuk di UGM maupun di IKIP. Akhirnya saya daftar di swasta. Namanya adalah Akademi Bahasa Asing Yogyakarta, apa itu? Di dekat Bonpil, dekat SKM. Ya, kampusnya ya biasa, mungkin hanya seperti gedung yang tidak mewah. Tetapi karena ya, sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh atau saya sungguh-sungguh saat itu dan suka dengan jurusan yang saya masuki, yaitu jurusan bahasa Inggris. Ya, kita atau saya enjoy, saya suka, saya belajar dengan sungguh-sungguh. Di tahun kedua ya, ada beasiswa ya. Saya coba untuk mendapatkan beasiswa, dapat, artinya tahun kedua dibayar dengan beasiswa. Juga tahun ketiga. Tahun kedua karena berdasarkan nilai di tahun yang pertama memenuhi syarat untuk mendapatkan beasiswa. Kemudian
tahun ketiga. Artinya siapapun yang sungguh-sungguh akan dapat. Inna ma'al usri yusra. Sesudah ada kesulitan, ada kemudahan. Yang pokok ketika kita belajar, terutama sesudah SMA, itu carilah yang diminati. Tidak usah gengsi dengan mencari jurusan yang muluk-muluk. Mungkin itu apakah kedokteran atau teknik dan lain-lain, yang mungkin juga malah biayanya sangat tinggi. Yang pokok yang diminati. Ya, ketika itu sambil belajar juga di IAIN waktu itu namanya, bukan pun mengambil S1. Jadi merangkap mulai di Akademi Bahasa Asing, Bahasa Inggris, ditambah di IAIN juga Bahasa Inggris jurusan pendidikan atau tarbiyah. Ya karena suka dan kebetulan diterima juga, akhirnya bisa berjalan dua-duanya. Jadi harus sungguh-sungguh dan konsentrasi. Maka apakah sekarang ini yang bapak-bapak juga masih perlu konsentrasi? Ya konsentrasi, yaitu konsentrasi akhirat. Ya kalau mahasiswa ya mungkin masih konsentrasi belajar. Ketika itu saya masih konsentrasi belajar. Ya sambil belajar di IAIN Bahasa Inggris S1, saya juga nyambi bekerja di sebuah kursus bahasa Inggris yang mengajar, ya office boy, ya melayani tamu, kadang-kadang membagi brosur, kadang kalau office boy-nya maksudnya nyambi, kalau pas office boy-nya tidak masuk ya saya juga kadang ikut memasak air dan sebagainya. Jadi apapun kita lakukan dengan sungguh-sungguh, insya Allah akan ada hasilnya. Demikian pula di saat sekarang ini Ramadan. Ya. Ramadan membutuhkan kesungguhan kita. Di antaranya juga sebelum kita berpuasa sungguh-sungguh di awal Ramadan, mungkin sudah dibacakan doanya oleh kita semua, tapi saya kira juga tidak terlambat kalau kita membaca doa dari Rasulullah SAW di awal Ramadan, yaitu dari hadis Ahmad dan At-Tirmidzi. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Mari bersama-sama Allahumma ahillahu alaina, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islami rabbi wa rabbukallah. Moga diikuti. Ya Allah, anugerahkanlah awal bulan Ramadan kepada kami dengan membawa keberkahan, keimanan, keselamatan dan Islam dan kesehatan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Wahai bulan petunjuk dan kebaikan. Ya, itu supaya kita dalam keadaan senantiasa sehat selama bulan Ramadan yang kita jalani. Di antaranya doanya adalah itu, khususnya di awal Ramadan. Jadi hadis sahih ya. Mungkin kita sering
sedikit tentang kisah Imam Ahmad dan penjual roti yang mungkin kita sering atau pernah kita dengarkan, yaitu tentang mengamalkan istighfar. Yaitu berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas, yang artinya barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangannya, untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kita dengan memperbanyak istighfar, kita akan keluar dari kesedihan. Artinya kesedihan kita akan diobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kesempitan yang kita temui juga akan diberi kelapangan. Juga Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita bersama-sama beristighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim,
riwayat Ahmad dari Ibnu Abbas. Jam berapa? Sudah masuk. Maghrib jam 6 berapa? Di mana? Sekarang sudah 6 menit. Jadi apa yang kita dapatkan dari hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas, pertama, dengan banyak istighfar Allah memberikan jalan keluar dari setiap kesedihan kita. Kita sedih, mungkin anak tidak diterima pekerjaan atau belum bisa kerja, atau tidak diterima di perguruan tinggi, atau meminta apa belum bisa terpenuhi. Kita sedih kan? Atau kita ingin punya apa belum terlaksana, belum terwujud, itu juga kesedihan. Maka banyaklah istighfar. Lalu setiap kesempitan akan diberi kelapangan, akan dimudahkan, akan diberi jalan keluar dari kesempitan yang kita temui. Kemudian juga akan kita diberi rezeki dari arah enggak sangka. Sebuah kisah Imam Ahmad bin Hanbal yang dikenal muridnya Imam Syafi'i. Suatu waktu dia berjalan di Irak, di kota Irak. Dia malah tidak tahu kenapa harus jalan-jalan ke sana. Padahal tidak ada janji sama seorang pun di sana, tidak ada hajat maksudnya. Tapi Imam Ahmad ini pergi sendiri menuju Basrah. Beliau bercerita saat di sana waktu Isya. Kemudian dia bilang, saya ikut sholat jamaah Isya di masjid. Artinya memang tenang ya, bisa istirahat. Tapi begitu selesai sholat jamaah bubar ya seperti biasanya, Imam Ahmad ingin tidur di masjid. Tiba-tiba penjaga masjidnya datang menemui Imam Ahmad sambil bertanya, kenapa Syekh? Mau ngapain di sini? Ya, kata Syekh, ya itu panggilan untuk orang tua ya. Si penjaga masjid tadi atau marbot tidak tahu siapa sebenarnya yang dia larang ya, atau dia bentak ya. Imam Ahmad pun tidak memperkenalkan dirinya. Di Irak semua orang kenal siapa beliau, seorang ulama besar ya. Pada zaman itu tidak ada foto, sehingga tidak ada orang tahu wajahnya, cuma namanya ya, sudah terkenal. Imam Ahmad berkata, saya ingin istirahat, saya musafir. Tapi kata penjaga masjid, tidak boleh kau tidur di masjid. Imam Ahmad pun melanjutkan bercerita, kemudian didorong-dorong keluar, tidak boleh kau tidur di sini. Lalu saya ingin tidur di masjid dan dia tidak boleh kan. Kemudian dia keluar, dia baring di teras. Dan si penjaga masjid datang lagi, mau ngapain kamu di sini? Mau tidur? Tidak bisa. Ya, lalu dia akhirnya keluar, kemudian didorong-dorong sampai jalanan. Di samping masjid ada penjual roti, ya, rumah kecil sekaligus membuat roti. Penjual roti ini sedang membuat adonan sambil melihat kejadian Imam Ahmad didorong-dorong oleh marbot tadi. Saat Imam Ahmad sampai di jalanan, penjual roti pun memanggil dari jauh, mari saya ke sini, silakan menginap saja di sini. Kata Imam Ahmad, baiklah. Ketika sudah berada di sana, dia mengamati penjual roti ya. Dia membuat adonan, tapi apa yang dilakukan oleh pembuat roti selalu mengucapkan astagfirullah. Dia katakan, ya, kenapa kamu melakukan itu? Saya sudah semuanya saya 30 doa, kecuali selama 30 tahun ini saya ingin ketemu Imam Ahmad.
inilah Ahmad ya yang engkau cari. Jadi dengan saya atau Imam Ahmad tidak sengaja ya jalan-jalan akhirnya ketemulah orang yang berdoa dengan istighfar. Demikianlah Imam Ahmad penasaran kemudian bertanya ya, saya minta kepada Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Begitulah pertemuan yang sangat disyukuri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum